PPG Angkatan 3. Hari ini Kamis tanggal 7 Desember, saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan. Nanti untuk selanjutnya akan diproses di dalam kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing yang akan dipimpin oleh siswa kelas. Silakan doa kelas untuk memimpin doa sebelum kita lanjut ke Sebelum berdoa tadi, kemudian kita berdoa dengan cara agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Jadi bersama. Oke, masih semangat ya? Semangat lagi ya? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, kalian nanti di sini nih untuk diberikan sebuah pengalaman pengetahuan. Jadi pengetahuan yang nanti akan sampaikan lewat materi. Nanti sebelum materi, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bisa duduk hadir untuk mengikuti materi-materi yang Bapak akan sampaikan pada hari ini. Jadi untuk materi ini Bapak akan menjelaskan tentang bully ya. Selamat datang semuanya siswa-siswi SMPN 5 Karawang Barat yang hebat dan bermartabat. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi di mana materi ini memang harus disampaikan kepada kalian, terutama yang masih di sekolah. Ya, jadi materi ini kita akan sampaikan tentang bullying. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan memberikan sebuah ice breaking buat kalian. Supaya apa? Supaya ada semangat sedikit lah, tidak ngantuk. Di sini Bapak akan memberikan ice breaking. Nah, nanti kalian di sini akan ditugaskan untuk menyebutkan warna. Ingat, fokusnya warna, bukan yang lain. Nanti pada saat ada sebuah warna kalian sebutkan. Ya, kalau salah berarti kalian tidak fokus. Ya, misalnya ini tulisan merah hijau, biru, coklat, putih, kuning. Nah, ini. Oke. Ini. Tidak. Ini. Tidak. Ini. Biru. Ini. Kuning. Ini. Biru. Kuning. Tidak. Biru. Kuning. Tidak. Ada yang tidak fokus. Sudah siap ya mendengar materi? Sudah. Ya, materi hari ini menyangkut dengan bullying. Jadi, ayo berantas bullying. Kenapa Bapak menyebutkan kata berantas? Bukan ekstrim atau apa? Ya.
ini supaya menjadi apa namanya si pelaku ini menjadi ada rasa takut. Wah, kita mau diberantas. Apapun yang hal-hal yang negatif kita harus berantas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan informasi ya kepada kalian mengenai apa pengertian bullying atau bahasa Indonesianya perundungan. Ya. Serta penyebab dan dampaknya itu kan sangat luar biasa di kelontong ini ya, banyak sekali korbannya sampai ratusan ya, dari Sabang sampai Merauke itu korban bullying itu sangat banyak sekali ya. Dan korbannya ini tidak hanya bullying fisik saja, nanti akan Bapak sampaikan. Terus bullying kalau didefinisikan secara ini adalah pengertiannya adalah dikenal dengan istilah perundungan. Jadi ya, merupakan perilaku agresif. Tahu agresif? Ya, apa? Ya. Sangat ini gitu loh. Agresif itu brutal bisa ya. Yang tidak diinginkan di antara teman-teman atau anak-anak yang lain, khususnya usia seperti kalian sekolah. Soalnya yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan manusia antara pelaku dan korban yang terjadi berulang-ulang. Biasanya perundungan seperti itu akan terjadi berulang-ulang hingga akan menjadikan si korban menjadi murung dan lain sebagainya. Terus tindakan apa yang termasuk dengan bullying? Ya. Di sini yang menyebabkan pertama adalah menyebarkan rumor. Rumor itu ada yang tahu rumor itu? Berita hoax. Ya, yang merugikan korban. Terus ejekan, cacian, verbal disebut dengan bullying apa? Verbal. Nah, terus melakukan penyerangan secara fisik atau non verbal. Nah, yang paling banyak kasusnya ini adalah kebanyakan melakukan non verbal, fisik, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang bunuh diri kan, karena ini yang bunuh diri itu bisa dikategorikan dengan verbal. Kalau dia sering diejek, dikucilkan, ya, dari kelompok teman-temannya gitu kan, dan juga mengucilkan si korban dari sebuah kelompok secara sengaja. Karena ini sebuah pengetahuan. Ya. Jadi akan Bapak sampaikan kenapa, bagaimana cara melakukan apabila si pelaku bullying ini terus-menerus melakukan bullying secara terus-menerus. Menurutnya apa perbedaan dari bullying dengan candaan? Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau bullying tujuannya melakukan perundungan dengan perasaan benci, ya, dengan perasaan benci dan bermaksud menyakiti. Terus tujuannya melakukan bullying ini bukanlah untuk membangun hubungan, tapi melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban sehingga pelaku merasa lebih hebat. Dan ada lagunya, ya, dia pikir ya dia yang paling hebat, gitu kan. Jadi seolah-olah si orang yang hebat ini menyepelekan temannya yang merasa di bawah dia gitu. Artinya perlu diwaspadai bahwa walaupun bercanda tidak memiliki tujuan awal buruk, ya, tapi hal yang lucu bagi seorang anak mungkin tidak menyenangkan, ya, bagi anak yang lain.
Nah, candaan bedanya dengan bullying ya. Kalau candaan itu kan dia bercanda dan komunikasi dalam bentuk interaksi kecil, sosial, ya, sosial dengan teman akrabnya, ya, teman akrab. Nah, sebetulnya teman akrab canda-candaan mau dicubit nggak bakalan marah, karena dia sudah akrab, ya. Terus candaan dapat mempererat hubungan pertemanan ya di antara siswa atau anak karena mereka dapat tertawa bersama, ya, tertawa. Kenapa? Ya, kita sudah sejalan, sudah menjadi sahabat, ya, sudah menjadi sahabat dan menjadi lebih akrab. Dan terakhir, bentuk candaan ini adalah mungkin hanya dapat dilakukan pada anak atau siswa yang teman akrab, ya, biasa seperti itu. Semuanya saudara, meskipun kita tidak sebangku. Next, jenis bullying, ya. Pertama adalah bullying verbal. Nah, bullying verbal ini menggunakan kata-kata atau pernyataan dan sebutan panggilan yang menghina, baik itu menghina orang tua, profesi orang tua, ya, menghina kehidupan keluarganya, menghina kekurangannya, ya. Intinya verbal ini hanya dengan ejekan atau hinaan dengan kata-kata. Terus bullying non verbal. Bullying non verbal itu menendang. Terus apa lagi? Pukul. Lagi? Terus? 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 Ya, serangan fisik terakhir. Jadi verbal ini agresifnya dengan tindakan fisik, ya. Makanya sering kita lihat di medsos ada yang upload gunungan, bahkan ada di sekolah juga di upload kan. Itu sayang sekali. Itu sebenarnya mencoreng sekolahnya sendiri. Terus ada cyberbullying. Ini kejahatan di media sosial perundungannya. Contohnya membuat status dengan melecehkan orang, mengupload foto, ya, foto yang tadinya ceweknya cantik, ya, dijelek-jelekin, dikasih kumis dan lain sebagainya, dan itu diupload. Ya. Jadi itu adalah kejahatan bullying di cyber bullying. Tujuannya apa? Satu, tetap melecehkan, ya, tujuannya melecehkan, mengancam, ya. Biasa aja misalkan di WA ada status mengancam segala macam. Ya, yang baca nggak tahu siapa yang diancam, mungkin yang merasa baca itu yang merasa bahwa saya diancam kan gitu. Terus mempermalukan di depan umum, ya, di depan umum, dan menargetkan korban melalui media online. Jadi semuanya yang kejahatannya itu dia ungkap di media online, ya. Padahal tidak seperti itu. Makanya yang menyebarkan hoax seperti itu yang paling ngeri itu di cyberbullying. Kenapa? Pantauannya lebih luas karena ada undang-undang ITE. Harus paham, kalian pengguna, kalian anak-anak muda harus bisa bijak menggunakan media sosial, ya, bijak menggunakan handphone. Jadi jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang sifatnya merugikan diri sendiri maupun orang tua. Next. Ini bagian dari lagu anti bullying, ya, harus paham.
Lagu anti bullying ini bukan sekedar hanya dinyanyikan, tapi dilaksanakan, ya, dilaksanakan dalam artian harus bisa. Saya itu minimalnya saya harus menjauh dari orang-orang si pelaku bullying. Nah, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Lagu anti bullying. Ya. Mudah-mudahan dengan lagu ini pikiran kita jernih terhadap niat untuk melakukan bullying, ya. Oke, ada pertanyaan dari sampai tadi perbedaan antara candaan dan bullying? Ya, berdiri, Neneng. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Revata Walisaka. Izin bertanya, Pak, bagaimana seandainya pelaku bully ini adalah seorang guru dan harus dilaporkan kemana masalah ini? Oke. Pertanyaan yang cukup sulit dan bagus. Tepuk tangan dong. Bagaimana, Pak, kalau seandainya yang bullying ini seorang guru? Bagaimana, Pak, saya melaporkannya? Pelaku bullying tidak mengenal siapa itu guru. Semuanya yang merugikan seseorang terhadap pelaku terhadap bullying itu harus ditindak tegas. Betul apa yang betul? Kalian jangan takut, ya. Bahkan sekarang ada peraturan Menteri Pendidikan, ya, mungkin pemerintah sudah menetapkan, ya, kalau ada yang pelaku yang bullying di sekolah itu ada undang-undangnya. Kalian jangan takut. Misalnya ini harus dirahasiakan, kalian langsung ada nomor hotline-nya nanti. Sekolah ada tim, ya, pencegah dan penanganan kekerasan. Kalian bisa langsung ke tim TPPK di sekolah. Nah, ini untuk satuan pendidikan. Untuk satuan pendidikan harus paham kalian, bukan menindak, ya. Tim pencegah dan penanganan bukan penindak, harus kalian pahami, ya. Kalau di satuan pendidikan hanya mencegah saja, tidak menindak. Apa tidak menindak? Nah, yang menindak adalah dari dinas pendidikan, ya. Itu wewenangnya. Kita di sekolah itu hanya sebagai pencegah dan penanganan. Itu bisa, apakah bisa dikelirkan masalah bullyingnya atau tidak. Kalau misalnya sudah mencapai ke verbal atau fisik, itu mungkin akan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan. Ya, terima kasih Rere untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Trisha Sabar. Izin bertanya, jika misalnya di dalam kelas terdapat sekelompok pelaku pembulian, tindakan apa yang harus dilakukan untuk melaporkan pelaku pembulian tersebut? Oke. Jawabannya hampir sedikit sama dengan apa yang Bapak jawab terkait dengan pertanyaan Rere, ya. Jadi intinya segala
bentuk apapun bullying yang ada di sekolah, ya, jangan takut untuk melaporkan. Sekolah memiliki tim yang tadi Bapak sebutkan, tim penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan. Ya. Jangan apa, misalkan jangan menunggu sampai ada korban, ya. Jangan menunggu sampai ada korban jatuh, apalagi sampai fisik. Udah harus bisa lihat, udah kelihatan si korban ini udah memisahkan diri, murung, itu harus diri. Makanya nanti akan berjelaskan bagaimana sih ciri-ciri si pelaku bullying, ciri-ciri korban bullying. Nanti ada materi yang akan Bapak jelaskan. Terima kasih ya, Dinda, atas pertanyaannya. Ada lagi, satu lagi, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Nathanael Bapak Jaitan, izin bertanya, Pak, bagaimana kalau si korban bullying ini cedera oleh si pelaku bullying dan harus dilaporkan kemana? Ya. Cedera ya. Bagaimana Pak kalau si korban ini cedera oleh si pelaku bullying? Kalau ini cedera itu artinya sudah bullying fisik, ya, udah masuk ke fisik. Nah ini artinya dilihat dulu tingkat apa namanya kekerasannya seperti apa kalau menggunakan fisik. Apakah dia sampai patah tulang kan, sampai berdarah kan, ya, sampai tidak bisa jalan. Nah itu harus ada mediasi antara guru, wali kelas, apa namanya, tim TPPK sama orang tua. Ya. Ini harus benar-benar dimediasi supaya Anda benar-benar tahu bagaimana supaya si korban ini diberikan keadilan, begitu. Ya, begitu ya, Nathan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cukup 3 orang saja. Nanti Bapak akan kasih lanjut ke materi ya. Oke, selanjutnya dampak bullying terhadap anak atau siswa sekolah. Ya. Yang pertama adalah bagi korban perundungan. Ya, dampak bagi korban perundungan adalah anak korban perundungan dapat mengalami masalah kesehatan fisik, ya, kesehatan fisik, dia lemas, ya, merasa lemas, gitu kan. Terus sosial itu dia tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, tidak mau berbicara dengan teman-temannya. Akhirnya dia murung dan menyendiri. Terus perubahan pola tidur pun tidak bisa, malam terus, bahkan sampai pagi dia tidak bisa tidur. Kalau orang yang memiliki salah satu korban dari bullying. Terus tidak ada minat apapun bukannya. Mau diajak jalan sama temannya, ya. Jadi dia enggan melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Karena sudah tidak ada semangat, ya. Sudah tidak ada semangat. Nice. Nah, apa bagi pelaku perundungan ini? Ya, bagi pelaku perundungan, jadi si anak pelaku ini dapat terlibat pelaku kekerasan yang berisiko lainnya, baik bisa membunuh, meracuni, ya. Karena si pelaku bully ini sudah tersimpan rasa kebencian yang berulang. Terus perundungan bagi yang menyaksikan, ya, tadi korban, terus pelaku, sekarang orang yang menyaksikan bullying, ya. Jadi yang menyaksikan bullying dapat mengalami peningkatan penggunaan tembakau. Apa Pak ciri-ciri pelaku bullying dan korban bullying, cirinya seperti apa?
Ngacung. Ya. Pertama, ciri-ciri pelaku bullying adalah satu, hidup berkelompok, betul nggak? Pernah melihat? Nah, berkelompok, ya, menguasai kehidupan sosial di kelas misalkan, ya, ada kelompok, dia paling wah lah, paling hebat. Jadi semua di suasana kelas itu dia yang mimpin. Ya, ciri-ciri korbannya. Apa ciri-ciri korban bullying? Pertama adalah secara akademis, ya, sekolah. Korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya. Dia tidak mampu berpikir atau tidak cerdas lah istilahnya. Kedua, secara sosial itu berkelompok dengan teman-temannya. Ya. Korban terlihat lebih memiliki hubungan erat dengan orang tua mereka sendiri. Di sekelas dia nggak mau berteman, menyendiri. Itu salah satu korban dari bullying. Ketiga, secara mental, ya, atau perasaan korban melihat dirinya mereka sebagai orang yang bodoh. Ini orang yang bodoh, tidak berguna, tidak berharga, ya. Merasa dia tidak berguna karena kepercayaan dia itu sudah rendah karena tingkat kecemasannya sosialnya mereka tinggi. Keempat, secara fisik tadi mental, ya. Secara fisik korban bullying ini adalah lemah, ya, lemah, atau korban laki-laki bisa, ya, korban laki-laki kalau diputusin, ya. Terus lebih sering mendapat siksaan secara langsung, misalnya bullying fisik, ya. Kalau udah siksaan itu fisik, ya, dibandingkan korban laki-laki. Korban perempuan lebih cenderung, ya, kalau di berita KDRT, kekerasan di rumah tangga, ya, sekarang udah marah, bapak nyiksa anak nyiksa bapak nyiksa indungna, udah semuanya sudah ada beritanya, sudah ada kejadian. 5. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, walaupun dia tuh pengen bergabung dengan temannya, ya, tapi untuk memulainya kegiatannya itu menjurus ke arah sosial. Jadi anak korban bullying ini kurang diperhatikan biasanya. Itu salah. Jadi korban bullying itu harus kita dekati. Tanya, ada apa, kenapa, apa sebabnya kamu bisa menyendiri kamu. Jadi tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas. Jadi udah hilang semangatnya saja. Ini harus kalian perhatikan. Bagaimana cara membela dari perundungan atau bullying? Ya, cara membelanya pertama belajar. Kita harus percaya diri. Tiga, jalin pertemanan orang banyak. Jangan diam. Cari pertemanan tapi yang baik. Kalau pertemanannya sama orang yang suka diperuntungan, itu sudah lain cerita. Kalian akan menjadi pelaku ujung-ujungnya. Jadi harus kalian pahami kondisinya, apakah dia pelaku atau bukan. Keempat, pada saat ada pelaku bullying, kalian jangan terpancing emosi. Jangan, apalagi melawan. Itu sama aja kalian pelaku juga, ya. Terus Pak, bagaimana kalau saya dipukul? Ya tinggal laporkan saja. Kalau kalian sama-sama memukul, itu sama aja, ya. Kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat, ya. Jadi penyemangat untuk sukses.
biar dia tahu bahwa saya itu bisa menjadi orang sukses. Keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Ya, kayak adegan kemarin ya. Jangan biasa senyum, telepon senyum aja ya. Gitu. Jangan murung, jangan. Itu akan lebih si pelaku akan lebih kejam kalau si korban murung, apalagi sampai nangis, dia akan melakukan lebih kejam lagi. Ketujuh, laporkan pada pihak berwenang. Kalau di satuan pendidikan adalah tim pencegah dan penanganan kekerasan atau TPP. Nah, ya, itu yang 7 cara membela diri dari bullying. Ya. Oke. Masih semangat? Oke. Bapak akan memberikan hitungan angka tapi tepuk tangan ya. Oke. Tepuk tangan 369. Jadi kalau angka 3 tepuk. Ya, kalau 6 tepuk. Kalau 9 oke. 1 2 3 4 7 8 4 5 7 8 1 2. Nah, baik, Bapak akan memberikan nomor kerja nanti sudah selesai itu. Kumpulkan ya. Diisi ya. Ini udah ada yang ngumpulin. Udah seadanya yang tidak juga. Yang itu aja isi. Disesuaikan apa yang kalian rasakan pada saat kalian mengikuti materi ini. Kalau memang tidak kalian tidak sukai, lihat di situ nilainya. Jadi ada penilaiannya di bawah yang terakhir. Ya, kita berjalan, isi nanti dikumpulkan. Ya, materi ini mungkin sudah bisa Bapak sampaikan semua. Nanti kalian tinggal mengisi angka yang Bapak bagikan nanti dikumpulkan. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi tolak ukur bagi kalian bagaimana cara menghindari, cara mengenali, cara menjauhkan diri dari yang namanya pelaku bullying, ya. Karena yang namanya bullying ini bukan sesuatu yang disepelekan, karena sudah banyak korban yang dijatuhkan, ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kalian bisa ngobrol dengan teman yang lain yang mengajak ke hal-hal yang baik. Hanya itu yang bisa disampaikan oleh kalian semua terkait materi tentang bagaimana cara memberantas bullying, ya. Saya bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.